Segala bentuk puja dan puji ta'zim pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang sehat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kecerahan, Allah berikan kepada kita apa yang kita inginkan di pagi ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang khusus, yang terharum, yang terfokus buat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau dan juga berkah beliau kita syafaatnya insyaallah. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua berkah beliau, kemuliaannya insyaallah. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita semua, berkah beliau, sehingga kita dapat bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Muhtaram kita muliakan, kita banggakan bapak-bapak kita, orang tua kita yang telah hadir sejak pagi sebelum kita. Mudah-mudahan kita doakan ayahanda kita, bapak-bapak kita diberikan kesehatan, diberikan afiat, panjang umur, murah rezeki, dan juga menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang bisa melaksanakan kewajibannya sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatidz, juga segenap hadirin semuanya, dan juga segenap hadirat ibu-ibu yang masya Allah ya seragamnya abu-abu, tambah cantik, tambah cerah, ya tambah rapi. Mudah-mudahan tidak hanya zahir, juga cantik, rapi dalam batinnya juga insyaallah. Amin. Bersih, ya, indah, anggun, zahir dan batin insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Murah senyum, zahir dan batin insyaallah. Amin. Jangan zahirnya murah senyum, batinnya marah terus. Ya. Zahirnya ya baik, batinnya tidak baik, jangan ya. Zahir batin insyaallah baik semua insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus pembina kita, pembina Majlis Ilmu Grahatiara, Ayahanda Bapak Haji Mulyadi Mustafa SHM dan ibunda kita, ibunda Sidariati Hajar Sidariati ST. Kita doakan mereka berdua dan keluarga besarnya nantiasa diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, berkah rezeki, hingga terus dapat melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, dan juga melestarikan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita kembali hadir, kita kembali berkumpul untuk berzikir. Alhamdulillah. Apa zikir kita? Baca Asmaul Husna, baca zikir-zikir yang tadi, ya subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Baca juga kita Asmaul Husna dan juga baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa pagi hari ini kita dapat pahala berjuta-juta insyaallah. Pagi hari ini kita dapat pahala yang berjuta, banyak, luar biasa. Pagi ini kita telah bersalawat kepada Nabi Muhammad berjuta-juta insyaallah. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala juga ampunkan dosa-dosa kita berjuta-juta insyaallah. Pagi ini Allah baguskan kita semua dengan sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ya, bagus, cerahkan diri kita, ya, senangkan, bahagiakan diri kita, karena kita ya tanpa terasa ya telah berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, telah berusaha untuk menggapai rahmat Allah, telah berusaha untuk menghalangi biar tidak jauh-jauh, tidak kemana-mana rahmat Allah SWT Allah berikan kepada kita insyaallah. Masih nak makan dulu. Yang masih nak begini, amal ibadah yang ikhlas. Amal ibadah yang ikhlas ini sangat utama, sangat penting, ya, sangat diprioritaskan bagi kita semua. Dikarenakan
amal ibadah yang menumpuk, amal ibadah yang banyak, tadi kita sampaikan berjuta-juta, namun tidak ada ikhlasnya, maka tidak diterima oleh Allah. Ya, kita belajar untuk ikhlas dalam beramal. Kita belajarkan untuk betul-betul ikhlas itu semata-mata karena Allah, bukan karena orang, bukan karena makhluk, bukan karena manusia teman dan lain sebagainya. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibarat air yang mengalir yang sudah berjalan ke arah hilir, dia tidak lagi menoleh ke arah hulunya. Ya, ibarat angin yang sudah bertiup berhembus ke sebelah barat, dia tidak menoleh lagi ke sebelah timurnya dan seterusnya. Ikhlas hanya beramal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan indah betul hidup kita ini kalau banyak ibadahnya untuk dapatkan ridha Allah. Nah, nikmat betul hidup kita ini kalau sudah tenang dengan ibadah-ibadah kita. Ya, ketahuilah kalau ibadah kita yang kita lakukan itu tidak ikhlas, maka seperti kalau kita berjalan tuh ada tali, nyeret-nyeret gitu, narik-narik gitu, apalah ini nyeret-nyeret ini. Iya, kita udah berjalan, udah jauh, tapi masih ada nyeret-nyeret ini. Apa nyeret-nyeret ini? Nah, itulah amal yang tidak ikhlas. Tapi kalau amal yang ikhlas, kita berjalan lagi, ya jogging, berjalan dari rumah ke belakang, berjalan di kampung dan seterusnya, tidak ada yang menghalang, tidak ada yang menyeret-nyeret lagi, tidak ada yang mengganggu, merisihkan kita. Nah, itulah amal yang ikhlas. Maka amal ikhlas ini adalah suatu yang sangat indah, sangat mulia, yang mana menyebabkan ya kita betul-betul mendapatkan ridho dari Allah, betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah. Amal yang kita lakukan ini tadi ya telah menghasilkan buah. Ya, ibarat pohon, ada yang buah yang kita ambil dari pohon atau buah yang kita makan itu betul-betul nikmat. Ya, hasil daripada pohon yang kita ketahui, yang kita ambil barusan darinya, maka betul-betul pohon ini nikmat luar biasa. Inilah amal yang kita lakukan, kita akan merasakan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan dikarenakan amal kita ini betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama bahwasanya ya hati ini adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zahir amal ibadah kita yang tampak ini adalah pusat pandangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita utamakan adalah pandangan Allah, ya. Dan perhatian Allah Subhanahu wa taala ini yang kita utamakan. Jadi bukan pandangan manusia, karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu, kita sudah mengenal dan mengerti, sudah paham niat bahwasanya manusia ini tidak ada baik-baiknya. Ya, kita cantik salah, kita jelek juga tambah salah, kita rapi juga salah. Ibu ini sok rapi, sok cantik, ya. So ini salah kita juga. Coba kalau kita kusuh, kalau kita kuman, inilah tak bisa ngurus diri, inilah tidak sayang laki, inilah tidak itu. Salah, itulah manusia. Semuanya salah, semuanya serba salah. Apalagi ya ibadah yang kita fokuskan, yang kita niatkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tambah salah lagi kalau kita ibadah minta lihat manusia. Kita puasa, kita ngomong aku puasa, alhamdulillah, mulai dalam hatinya ini nak lihat baik puasa, ini puasa ini itu. Maksimal dia ngomong itulah jadi puasa tu banyak utangnya. Kalau ada puasa, akhirnya apa? Kita salah karena ingin melihat dan meminta pandangan manusia. Ya, ibadah kita yang zahir saja, bukan ibadah saja, tidak ada benarnya, apalagi ibadah. Oleh karena itu fokuskan ibadah kita. Mau dipuja, mau dipuji, mau dicaci, tidak dicaci, mau tidak disenangi, mau disenangi, itu terserah mereka. Yang kita inginkan ibadah betul-betul karena Allah, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah
Nabi Muhammad SAW, biar hidup ini bisa tenang, biar kita ini bisa banyak amal, biar kita ini bisa ibadah sehingga di akhirat kita bahagia. Bukan minta pandang mereka, bukan minta dijuri ke mereka. Tak perlu juri dalam ibadah kita. Juri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin melaksanakan duha biar amal ibadahku banyak, biar Allah ridho kepadaku. Ya Allah Akbar, misalkan kita sholat, kemudian tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, Allah berikan ridho kepadaku dalam sholat ini. Mudah-mudahan ya dari fadilah duha Allah SWT baikkan rezekiku, baikkan hidupku dan seterusnya. Bukan minta pandangan nilai manusia, karena mereka tidak ada benarnya kalau kita sholat, kalau kita ibadah. Mama nih rajin hari ini, sebab salah dulu anak ini. Mak ni, mama ni rajin, salah. Mama ni pagi nian hari ini. Ada apa lah mak? Salah lagi kebagian. Keterlambatan juga salah. Kenapa lah mama ni sholat malam ni? Lagi ada banyak utang. Harus sholat malam juga salah. Ya, oleh karena itu jangan sekali-kali kita minta pandangan, minta nilai, minta judi kepada hamba Allah yang mana dapat menyebabkan amal kita yang kita capek tadi lakukannya di malam hari ngantuk-ngantuk, ya kita berwudu, ya kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, minta amal dari Allah, minta ridho dari Allah, minta rahmat dari Allah, maka amal kita diterima, hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia komen terserah situ. Yang penting kalau kita amal kita diterima, Allah cinta dan sayang kepada kita, manusia akan sayang kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya fokus kepada pandangan orang, nilai orang, omongan orang, ya Allah tidak menerima ibadah kita. Mereka pun apalagi ya tadi telah disampaikan. Oleh karena itu penting bagi kita itu untuk mengikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepupu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah orang yang pandai Al-Quran, orang yang pandai mempunyai ilmu yang banyak, yang luas. Beliau mengatakan asirru fit tatawwur afdalu min alaniyah, bahwasanya rahasia sembunyi-sembunyi dalam ibadah itu lebih baik dan lebih afdal dari terang-terangan atau nyata. Jadi dalam ibadah ini yang afdal kita sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, tidak apalagi mau minta komentar orang, tidak. Karena sembunyi-sembunyi dalam ibadah, khususnya ibadah sunnah itu lebih afdal. Makanya salat sunnah itu bagi laki-laki, apalagi bagi perempuan, afdalnya di rumah. Ibadah sunnah itu afdalnya di rumah. Ya, karena kita masih tahu lah. Kalau kita sholat di masjid kuat 6 rakaat, 8 rakaat. Cukup kalau di rumah nak ganti uang. Dua lagi mana? Dua lagi nggak capek. Sholat dulu, sholat sunnah malas selesai. Tapi kalau di luar sholatnya bisa 6, bisa 8 rakaat. Nah, makanya banyak unsur riyaknya. Makanya afdal bagi laki-laki apalagi perempuan ibadah sunnahnya itu di dalam rumah. Bagi perempuan afdalnya di dalam rumah itu di dalam kamarnya. Kalau kamarnya bersih, kalau kamarnya kotor ya di luar baik, di rumah. Makanya mereka para orang soleh itu mereka menyediakan tempat khusus di rumahnya untuk sholat, untuk sujud. Iya, biar apa? Kalau lewat di rumahnya, lihat tempat sholatnya, ingin sholat, teringat sholat, dan juga utamanya biar bersih. Ya. Jadi ibadah itu sunnah itu afdalnya ya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka beliau mengatakan bisab'ina dhi'fan, lipat kali pahalanya sembunyi-sembunyi itu 70 kali lipatan. Ya, kita puasa ya dikatakan oleh ulama ada yang mereka melakukan ya puasa suaminya tidak tahu bahwasanya istrinya tidak tahu bahwasanya dia puasa. Ya. Istrinya tidak tahu bahwasanya dia bersedekah begini begitu. Istrinya tidak tahu dia setiap hari mengisi bak-bak masjid sampai penuh. Tiap malam, tiap subuh dia keluar sebelum subuh dia mengisi bak masjid. Ya. Istrinya tidak tahu apalagi anaknya. Inilah
Ya 70 kali lipat pahalanya bagi orang-orang yang melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Karena ibadah secara sembunyi-sembunyi yang kita harapkan, yang kita minta jurikan, yang kita minta ridhokan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kata orang-orang yang dulu, orang yang sudah taubat itu, mereka mengatakan aku kapok ya, nak minta jingok, minta nilai, minta pandangan orang manusia dari ibadahku. Ya, saat ini ibadahku untuk Allah. Saya ingin mendapatkan ridha Allah. Saya ingin bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau itu ibadah sunnah, kalau ibadah wajib itu tadi ibadah sunnah 70 kali lipat. Kalau dia ibadah wajib kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka dilipat kalikan bi 25 lipat kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan sholat fardunya, ya, misalkan puasa fardunya, qadanya, misalkan apalagi sedekah atau zakatnya yang wajibnya, ibadah yang lainnya, hajinya, semuanya yang wajib kalau dilakukan sembunyi-sembunyi yang mana itu mendatangkan ridha Allah itu 25 kali lipat. Kita sudah mengetahui bahwasanya dalam ibadah kita setiap hari menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berjanji, kita mengatakan, sudah mengikrarkan, ya Allah, ibadahku, sholatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Engkau ya Allah, bukan buat manusia. Makanya mereka yang ahli ibadah, yang betul-betul ibadahnya yang baik, ikhlas, mereka pikirannya tidak mau memperhatikan manusia yang lainnya. Beliau sholat tetap ibadah sholat, tidak mengurusi orang. Beliau puasa, beliau bersedekah, tidak mau menunggu orang dulu dan lain sebagainya. Yang mana ini bisa mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Kalau sudah kita mendapatkan pahala berlipat-lipat tadi, kalau kita sudah mendapatkan kebaikan berlipat-lipat tadi, maka semakin badan kita ini semakin enteng. Badan kita ini semakin enteng. Kenapa? Dikarenakan kalau kita sudah banyak amalnya diterima oleh Allah, maka semakin enteng dan ringan untuk melakukan ibadah berikutnya. Banyak kesalahan yang belum bertaubat, semakin badan kita berat untuk melakukan kebaikannya. Makanya selama ini berat-beratnya kita untuk melakukan ibadah. Ya, malesnya untuk melakukan sholat tahajud, beratnya untuk naik langkahkan kaki ke majlis geraha ilmiah 1, 2, 3. Udah berapa tingkat ini? Baru 1 bu, masih 2 lagi. Beratnya. Kenapa mungkin masih banyak dosa-dosa yang ada pada kita? Ya, mungkin masih banyak maksiat yang belum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita sudah banyak ibadah, ya amal itu mudah yang ringan dengan niat seperti orang yang mendapatkan taufik hidayah. Orang yang mendapatkan taufik hidayah itu yang berat ya jadi ringan, ya, yang banyak menjadi sedikit, ya, yang berat yang susah jadi mudahnya. Kenapa? Mendapatkan taufik hidayah, bukan dapatkan Pak Taufik, ya. Taufik hidayah, ya. Jadi perbanyak amal ibadah kita yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah amalnya banyak yang diterima oleh Allah, kalau sudah banyak kita meringan dalam ibadah kita, maka badannya, mukanya bercahaya. Kenapa? Hatinya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikarenakan hati ini adalah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cahaya-cahayanya. Hati ini tempat Allah berikan ilmu. Hati ini tempat Allah memandang kepada kita. Ya, kan sudah tahu dalam hadis nyatakan Allah tidak memandang gaya kita. Ibu ini cantiknya kata Allah. Tidak. Ini baiknya belum. Tidak. Allah tidak mandang. Allah tidak mandang kita ini pakai bedak mahal atau tidak. Allah tidak mandang kepada kita dipakai baju yang bagus, mahal, tidak. Tapi Allah memandang hati kita. Kalau hati kita semata-mata ingin dapatkan ridha Allah,
dan mendapatkan rahmat dari Allah, maka hati kita selalu akan diberikan cahaya, diberikan ilmu, diberikan rahmat, semuanya di hati. Kalau sudah di hati kita diberikan cahaya, ilmu dan rahmat dan lain dari Allah, maka tangan kita akan bercahaya, muka kita akan berseri, tangan kita, kaki kita, badan kita, semuanya akan ringan dan bercahaya, semuanya mudah untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, insya Allah. Inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu, betul-betullah kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, illal ladzina atabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah wa ulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, sudah hijrah kepada Allah, wa aslahu, dan orang-orang yang membaikkan dirinya untuk Allah dan karena Allah, wa atasamu billah, dan mereka pun berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa akhlasu dinahum, dan telah ikhlas di dalam ibadah mereka, ulaika ma'al mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang bersama orang mukmin. Ya, kenapa orang mukmin? Maka sesungguhnya surga Allah wariskan, surga Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sudah taubat, hijrah, orang-orang yang sudah membaikkan dirinya, orang-orang yang sudah ikhlas dalam ibadahnya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan, mendapatkan persiapan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang mukmin lainnya. Itulah keindahan di dalam ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tuba lil mukhlisin. Sungguh beruntung orang-orang yang pandai, bisa dan mampu ikhlas di dalam amal ibadahnya. Ulaika masabirul huda. Mereka adalah pelita petunjuk dalam kehidupannya. Ya, mereka, hati mereka terang, ya, hati mereka bercahaya sehingga mereka bisa berjalan pada jalan yang benar. Mereka bisa menempati jalan-jalan yang benar, dan tanjali anhum kullu fitnatin dzalma, akan menjadi terang benderang semua kegelapan-kegelapan yang ada di hadapannya, di sampingnya dan di belakangnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka betul-betul ibadah mereka ikhlas semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang tidak pandai yang mengikhlaskan dalam amalnya, tadi banyak baik urusannya, banyak baik kendalanya, banyak baik masalah-masalahnya, ya dikarenakan amal mereka betul kurang ikhlas untuk Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan ada baik dan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, ya, orang yang ikhlas, orang yang pandai mengikhlaskan amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan senantiasa bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dikatakan oleh pujangga Arab, ya, ma aksara ashabi ayyami yusri, alangkah banyaknya aku teman, alangkah banyaknya teman aku tatkala saya lagi senang, tatkala saya lagi bahagia, tatkala saya lagi, ya, senang-senangnya hidupnya, lagi hidup naik daunnya, banyaknya teman aku. Wa ma akaluhum ayyama usri, alangkah sedikitnya temanku tatkala aku lagi susah.